bimbingan online banyak keluh kesahnya juga ya. Hai Sivitas UPI, selamat datang di UPI Podcast. Nah, di kesempatan kali ini Resti bakalan nemenin Sivitas UPI di program Bibir, Bincang-Bincang Ringan. Nah, di program Bibir ini kita akan membahas mengenai isu-isu yang ada di mahasiswa. Nah, pada episode perdana kali ini kita kedatangan teteh cantik. Ya, ini bisa dilihat ya, Sivitas UPI. Nah, sebelum itu kan kalau belum kenal maka kita nggak kenal gitu, maka dari itu kita kenalan dulu yuk. Sivitas UPI boleh teh kenalan dulu, terus disapa juga Sivitas UPI-nya. Hai Sivitas UPI, perkenalkan saya Cynthia Wulandari, alumni Pendidikan Tata Boga. Salam kenal. Nah, dengar-dengar teteh ini pernah dapetin Student Achievement selama 2 tahun berturut-turut ya teh? Alhamdulillah, iya itu tahun 2018 sama tahun 2019. Iya, selamat ya teh. Terima kasih. Nah, kalau boleh tahu nih, selama pandemi ini kesibukan teteh apa aja sih? Tentunya selain mengerjakan skripsi ya teh? Selama pandemi tahun kemarin ya, itu lebih banyak ngerjain skripsi, lebih banyak ambil data, olah data, bimbingan online, kayak gitu sih. Mungkin baru-baru ini baru selesai kayak les bahasa Inggris untuk meng-improve skill bahasa Inggris. Oke. Nah sebelumnya kan aku pernah baca nih judul skripsi teteh sendiri kan status gizi dan konsumsi makanan anak sekolah suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu Indramayu ya teh? Iya, betul. Nah hal apa sih teh yang bikin teteh tertarik untuk membahas isu tersebut? Jadi awalnya itu kayak skripsi saya bukan di situ ya topiknya. Beberapa karena anak tata boga diet, jadi permasalahannya mungkin lebih lingkup ke kesehatan. Nah udah beberapa kali ke Pemda, ke Dinkes pemerintah daerah ambil data untuk kayak stunting, wasting kayak gitu-gitu, ternyata ditolak lagi oleh tim dosen skripsi. Katanya ini udah dilakukan sama kakak tingkat sebelumnya. Jadi akhirnya ketemu sama teman saya yang dari Indramayu. Terus dia bilang, ini di sini ada suku Dayak nih. Terus saya kaget, hah suku Dayak di Indramayu? Bukan suku Dayak di Kalimantan gitu ya? Iya, ini asli Indramayu, ini orang Jawa asli katanya. Hah, kayak gimana? Saya kan nanya gitu. Terus kata dia, ini tuh unik banget. Dia hidup di lingkungan satu penduduk gitu dengan masyarakat. Terus punya keunikan kebudayaan sendiri, adat istiadat sendiri, dan kebiasaan makan yang berbeda gitu dengan kita. Akhirnya di situ saya mulai nyari-nyari kepoin nih, terus saya coba membimbingkan dengan dosen pembimbing skripsi. Terus kata beliau, ini bisa jadi penelitian besar katanya. Coba kita jadikan penelitian payung bagi beberapa tim gitu katanya. Jadi bisa meneliti beberapa topik penelitian. Terus akhirnya kita cari-cari permasalahan, ketemulah status gizi dan konsumsi anak sekolah ini. Oh gitu ya. Terus teh selama proses penyusunan skripsi ini kan pasti ada suka dukanya gitu ya teh, ada hal-hal uniknya juga, apalagi kan ini lagi di tahap peralihan gitu. Biasa kita melakukan sesuatu secara offline terus tiba-tiba online gitu. Gimana teh, bisa diceritain gitu apakah gimana sih susahnya atau suka dukanya gitu gimana? Banyak dukanya ya. Banyak dukanya. Karena kita kan harusnya bisa ambil data secepat mungkin gitu ya. Waktu itu kan Januari udah seminar proposal, kemudian kalau di Tata Boga itu ada 3 tahapan gitu seminar. Pertama seminar proposal di bulan Januari. Jadi tahun kemarin saya udah seminar proposal. Terus untuk mendukung data saya kan, untuk mendukung bab 2 itu kita coba ke sana untuk melakukan wawancara, pendekatan. Itu udah janjian sama mereka di sekitar tanggal 15 atau 11 Februari tahun kemarin. Ternyata 1 hari sebelum kita berangkat itu turun surat rektor kan untuk merumahkan semua mahasiswa. Di situ ya gimana dong, jadi nggak jadi. Terus kita udah izin juga ke sana. Ya akhirnya telepon dosen pembimbing juga, Bu katanya gini-gini. Ya udah kata dosen-dosen, udah hentikan dulu penelitiannya sampai nanti turun surat rektor lagi. Jadi situ kita pengen cepet, ternyata pandemi, jadi ya udah kita pause dulu di penelitian selama bulan Februari, Maret, April kayaknya baru kesana lagi. Ya, jadi menghambat sih sebenarnya, pengen cepet jadinya terhambat kayak gitu sih. Selain itu apalagi sih yang teteh rasain gitu selama menyusun skripsi secara online gitu? Mungkin susah itu ya, tadi susah ambil data, terus bimbingan online banyak keluh kesahnya juga ya. Kayak kita juga harus menghargai dosen, karena dosen kesibukan bukan hanya membimbing kita aja, karena beliau juga harus mengajar.
harus melakukan penelitian, mungkin harus beberapa rapat, jadi susahnya ya menghubungi dosen agak sulit. Gitu. Terus selama bimbingan online tuh perasaan Teteh gimana sih? Luar biasa kacau kayak ya mungkin harusnya kalau bimbingan offline kan kita kayak dikasih arahannya langsung gitu ya, ini kayak gini, sebaiknya ini kayak gini. Kalau online daring kan kita kirim file, beliau mengkoreksi baru kirim ulang ke kita, nanti kita revisi, jadi kurang sih. Tapi alhamdulillahnya dosen-dosen pembimbing saya itu ayo kita video call, ayo kita bikin WhatsApp video call bareng-bareng sama bimbingannya, jadi ya agak permudah juga sih, dosennya mengerti. Itu Teh kalau bimbingan itu bentuknya seperti apa Teh? Biasanya kayak Google Meet kah atau via WA aja gitu? Kebanyakan sih via WA ya, via WA, via email, tapi sesekali kadang kalau misalnya udah mentok, ya udah yuk ibu telepon, kita teleponan, atau ayo kita video call lewat WA lah, atau Zoom meeting, atau pakai Google Meet. Ada hambatan lain nggak Teh selama bimbingan online? Selama bimbingan online ya, kayaknya lebih kayak ke kitanya sih. Jadi males ya karena diem di rumah. Oh, ya kan jadinya suka rebahan aja di rumah, jadi malas ngerjain skripsi. Tapi ya nikmat aja sih. Soalnya cuman gitu dan susah komunikasi dengan dosen. Oh iya. Terus kalau dalam pengambilan data, ini kan tadi juga Teteh sempat ceritain nih ada hambatannya gitu. Terus ada tantangan yang kayak sempat bikin Teteh kayak aduh ini Teh gimana nih skripsi saya gitu. Iya, waktu itu kan udah seminar proposal, seminar desain, kemudian harusnya kita langsung ambil data setelah seminar desain, tapi karena PSBB gitu ya, karena pembatasan berskala besar, kita agak terhambat gitu loh. Jadi dosen langsung, gimana ya Sin? Udah gini aja, kata dosen gini aja, kalian telepon aja. Karena aku kan teknik pengambilan datanya cuman wawancara recall. Yeah. Atau food recall, jadi mengulang apa sih, nanya-nanya kemarin makan apa, kemarin lagi makan apa, kayak gitu kan. Coba via telepon, terus kita coba mintain nomor telepon ke humasnya yang di sana. Kehambatnya ya itu, gak semua penduduk di sana punya komunikasi kan, jadi Bu udah dicoba nih, udah beberapa, tapi ya mereka juga terhambat dengan alat komunikasi di sana. Aduh gimana, ya udah nggak apa-apa, mungkin nanti bisa ambil ke sana tapi dengan prokes atau protokol kesehatan yang ketat gitu dari kitanya. Tapi akhirnya bisa gitu ya Teh? Akhirnya kita ke sana, ya bisa. Kita ke sana akhirnya beberapa kali. Terus Teh boleh dong kasih tips and trick gitu dalam penyusunan skripsi terlebih dalam masa pandemi seperti saat ini? Tips and tricknya apa ya? Kalau saya menanamkan dalam diri saya, 1 hari kamu menunda skripsi kamu, 1 hari memperpanjang pembayaran UKT kamu. Terus 1 hari kamu menunda skripsi kamu, 1 hari kamu menunda kesempatan orang tua kamu melihat kamu wisuda. Itu sih menurut aku. Oke gitu. Terus Teteh ada pesan nggak sih Teh yang ingin Teteh sampaikan gitu buat para sivitas UPI yang sedang menyusun skripsi juga gitu, apalagi kan di masa pandemi kayak gini yang seperti Teteh bilang tadi ada rasa males gitu kan ya, kayak benar. Apalagi di rumah terus gitu. Nah, ada pesan nggak Teh buat para sivitas UPI? Menurut saya tuh tips dan triknya atau pesan buat kalian ya sivitas UPI. Jadi ada 3 permasalahan menurut saya skripsi itu. Pertama, permasalahan atau topik penelitian kalian. Yang kedua itu adalah mahasiswanya. Yang ketiga adalah dosen pembimbingnya. Jadi kalau kalian memahami topik penelitian kalian, menguasai topik penelitian kalian pasti akan mudah dan senang mengerjakannya gitu. Yang kedua mahasiswanya. Kalau mahasiswanya senangnya menunda-nunda, ya tadi saya bilang 1 hari kamu deskripsi, 1 hari kamu memperpanjang pembayaran UKT kalian. Terus yang ketiga dosennya, kenali karakteristik dosen kalian, dosen pembimbing kalian. Kayak misalnya, oh ibu ini sifatnya kayak gini, sukanya dihubungin seperti ini. Nah, cobalah pendekatan seperti itu, insya Allah dosen juga akan baik sama kita gitu, mempermudah. Iya. Kalau gitu terima kasih banyak ya Teh udah bersedia hadir dalam podcast hari ini. Semoga Teteh semakin sukses, terus bisa menginspirasi juga para sivitas UPI yang lainnya ya Teh. Amin. Nah itu dia ya. Nah itu dia tadi dari jawaban dari mahasiswa teknik. Nah nanti kita bakalan cari tahu juga nih gimana sih struggle atau kesulitan dalam menyusun skripsi menurut mahasiswa sosial. Nah, tadi kan kita udah berbincang nih sama mahasiswa teknik. Nah, sekarang kita udah kedatangan mahasiswa sosial. Nah, boleh dikenalin dulu Teh siapa namanya? Boleh, oke. Halo, nama aku Ananda Salma.
mahasiswa dari Ilmu Komunikasi UPI. Nah Teh, kalau boleh tahu nih selama pandemi gini kesibukan Teteh apa sih? Setelah beres kuliah, Ya, setelah beres kuliah aku sekarang lagi kerja, kebetulan udah kerja sambil sampingan usaha juga gitu. kalau sebelum kemarin kan wisuda juga ya Teteh. Nah sebelumnya selain menyusun skripsi, Teteh ada kesibukan lainnya? Kemarin sebelum wisuda sambil skripsi ya sibuknya skripsian aja sih, sambil skripsi terus juga diseling hangout gitu biar aku nggak bosan-bosan banget. Cuman itu doang sih kayaknya kesibukannya selama kemarin skripsi di rumah. Oh gitu. Terus Teh kan aku pernah baca juga ya judul skripsi Teteh itu kan bahas tentang pengaruh tayangan FTV Pintu Berkah terhadap sikap hidup hemat. Nah kalau dilihat dari judulnya sendiri kan cukup menarik gitu ya Teh, bahas FTV gitu. Kenapa sih Teteh bisa kepikiran gitu buat bahas judul yang kayak gitu? Sebenarnya awalnya nggak ke sana arahnya. Sebenarnya aku nggak ngambil sikap hidup hemat, malah ke arah yang diksinya negatif, yaitu konsumtif. Cuman di satu sisi, aku udah ngobrol sama dosen, ternyata kalau beliau emang nggak suka hal-hal yang berbau negatif. Jadi akhirnya aku ganti ke, ya udahlah apa yang nggak negatif dari konsumtif. Akhirnya aku ke kebalikannya, ke yang hidup hematnya. Gitu. Terus mikir lagi nih, iya-nya udah ketemu nih hidup hemat, tapi X-nya apa gitu kan. Setelah itu, di rumah sendiri, kenapa makanya aku ngambil FTV itu, mama aku itu suka nonton itu gitu kan. Terus kayaknya aku mau nonton juga nih, apa sih, tentang apa sih gitu kan. Akhirnya nonton, terus di dalam ceritanya itu emang berisikan tentang orang-orang yang emang makna tersirat lah, ngajarin gimana sih caranya untuk memanage uang gitu di dalamnya. Jadi di dalamnya itu ngajarin tentang hidup hemat, terus juga ada berbau religinya. Jadi di dalam skripsi aku itu 3 variabelnya sebenarnya, tapi yang dicantum misalnya 2 gitu. Yang satunya lagi adalah religiusitasnya itu. Nah, religiusitasnya itu dinilai dari si FTV tersebut kayak gitu. Oh berarti Teteh sebelumnya jadi Teteh tuh nonton FTV ini tuh setelah Teteh mau bahas ini, atau emang sebelumnya juga suka nonton FTV? Sebenarnya di rumah aku emang kalau misalkan mama lagi nonton, suka kayak nonton apa sih ma gitu kan, kepo, yaudah aku ikut nonton juga gitu kan, oh nonton ini gitu kan. Terus kayak sebenarnya beberapa mungkin kalau misalkan anak muda yang lihat kayak lebih ngejudge gitu, kayak ya apaan sih nonton kayak gini gitu kan, kayak tidak masuk di akal dan tidak rasional gitu. Tapi mungkin untuk ibu-ibu kayak ya rame-rame aja gitu. Akhirnya aku, apaan sih mama nonton apa gitu, kepo. Terus aku lihat, oh ternyata cocok juga nih sama skripsi aku gitu. Akhirnya okelah aku masukin untuk di variabel skripsi aku gitu. Gitu. Terus selama proses penyusunan skripsi gini kan pasti ada suka dukanya, terus ada hal-hal uniknya juga, apalagi kan di masa peralihan gitu dari yang biasa dikerjain secara offline terus tiba-tiba online gitu. Boleh diceritain nggak gimana sih? Sebenarnya awal aku ngerjain skripsi sebenarnya udah mulai pandemi. Aku ke kampus cuma sekitar 3 kali ketemu sama dosen, sisanya adalah online gitu kan. Sukanya adalah aku nggak capek untuk bolak-balik kampus. Dukanya adalah kadang kita maunya A, tapi dosen nyangkanya B gitu. Karena kayak mungkin juga dosen yang jadi dosen pembimbing aku juga ya udah mulai berumur gitu kan. Dia lelah juga untuk natap laptop, jadi akhirnya dosen yang satu nyuruh aku untuk ngasih berkas ke rumahnya gitu. Tapi untungnya kebetulan rumah aku dekat sama beliau, jadi ya udahlah oke gitu. Cuman apalagi ya dukanya juga aku lebih capek aja gitu untuk ngirim email, nungguin email lebih lama gitu aku untuk nunggu kamu koreksinya ini gitu. Itu lebih lama dan kayak lebih gantung gitu. Udah kalau misalkan online. Tapi kalau misalkan secara langsung kan kamu koreksinya ini, jadi kayak udah tahu gitu. Aku langsung oh iya gitu, besoknya bisa dikerjain. Dan kalau misalkan online, aku harus nunggu dulu sampai si koreksinya dibalikin ke aku gitu. Oh, terus biasanya kalau bimbingan online kayak gitu tuh bentuknya lewat apa sih ya? Kalau misalkan bimbingan online biasanya kadang ada Zoom langsung, kadang juga dosennya ngoreksi langsung di file kita gitu. Jadi dibalikin, nanti dia koreksi di situ apa yang perlu dikoreksi, terus dibenerin baru dibalikin ke beliau lagi gitu. Tapi kadang juga ada yang langsung diomongin gitu pas Zoom, kayak ini kamu salahnya di sini gitu pas Zoom. Jadi kayak oh ya udah gitu. Kadang ada yang dikasih note di skripsinya, kadang ada juga yang langsung diomongin pas Zoom gitu. Terus dalam pengambilan datanya nih kan secara online juga nih, ada tantangan tersendiri nggak sih Teh? Sebenarnya aku minta data ke kelurahan gitu kan. Terus aku minta data, aku kan tujuannya ke ibu-ibu, kayak ibu-ibu mana yang memang kriterianya masuk ke dalam skripsi aku gitu, penelitian aku.
Akhirnya udah di situ aku survei ke ibu-ibu yang memang umurannya sesuai dengan kriteria aku. Akhirnya waktu itu kan awal-awal pandemi belum terlalu parah kayak sekarang kan. Jadi aku masih bisa datang atau ngikut ke acara kegiatan ibu-ibu, contohnya kayak arisan atau olahraga. Nah di situ timing aku tuh buat ngambil data gitu. Jadi pas aku ngambil data, mereka lagi olahraga, mereka lagi arisan, aku ngambil data juga gitu. Jadi sekalian ngambil data buat skripsi gitu. Oh gitu. Boleh Teh, kan tadi udah berbincang-bincang gitu ya, boleh diminum gitu. Oh iya, kopinya. makasih. Nah Teh, ngomong-ngomong, kan Teteh juga wisudanya online ya Teh ya? Terus gimana sih Teh perasaan Teteh gitu, wisudanya online gitu, kayak ada perasaan Teteh gimana sih gitu? Sebenarnya kalau misalkan sidang it's okay ya kalau online gitu kan, deg-degannya agak berkurang. Tapi kalau misalkan wisuda online rasanya kurang afdol menurut aku gitu kan. Kayak biasanya kita apa ya namanya, ada arak-arakan di kampus atau foto-foto di depan isola kayak gitu-gitu kan. Itu tuh jadi sedih aja gitu ngelihatnya. Kayak pas udah gitu pas aku harus menyatakan bahwa aku harus wisuda online gitu kan, kayak wah kayaknya sedih gitu, nggak bisa bareng foto di depan isola sama teman-teman atau sama keluarga gitu kan, kayak nggak afdol aja gitu rasanya, nggak terima gitu kan. Tapi ya mau nggak mau gitu ya, demi kepentingan bersama juga, akhirnya ya udahlah gitu kan, mau gimana lagi gitu. Pun emang sama keluarga juga di rumah ya saling support aja gitu, oh ya nggak apa-apa lah gitu kan. Walaupun emang keluarga juga agak mikir kayak, duh kasihan ya nih anak gitu, udah capek-capek 4 tahun kuliah tapi wisudanya di rumah gitu kan, kayak gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa gitu, yang penting ada foto keluarga gitu sih kalau keluarga aku intinya. Terus Teh boleh dong kasih tips and triknya gitu dalam penyusunan skripsi, apalagi kan masa pandemi gini tuh kadang ada beberapa mahasiswa yang ketika di rumah tuh malah malas ngapa-ngapain gitu. Teh boleh dong kasih tipsnya. Oke, jadi kalau menurut aku dalam ngerjain skripsi itu yang penting, kalau emang kamu ngerasa malas, itu jangan pernah naruh atau nunda skripsi kamu selama berbulan-bulan. Jadi minimal kalau aku lagi malas, aku nunda skripsi itu seminggu paling lama gitu ya. Terus udah gitu, kalau aku sendiri dalam ngerjain skripsi, one day itu minimal 1 paragraph gitu. Kalau lebih bagus gitu kan. Nah dari situ, kalau kamu udah ngerasa malas, kalau kamu udah ngerasa mager, kamu hangout sampai udah puas, kamu harus balik lagi nih ke kehidupan nyata kamu untuk kerjain skripsi gitu kan. Akhirnya aku kayak gitu, terus jadi ketika aku hangout itu adalah reward aku untuk selanjutnya bisa ngerjain skripsi lagi gitu. Jadi hangout itu adalah reward terbesar aku untuk bisa terus lanjut mengerjakan skripsi gitu. Oh ya boleh diminum. Jawab boleh ya. Iya. Nah, terus Teh kan udah skripsi udah beres, wisuda juga udah. Terus ada struggle nggak sih Teh, kayak susah banget nih nyari kerjaan, apalagi pandemi kayak gini ya Teh ya? Betul. Kayak banyak banget orang yang di PHK gitu. Terus ini kita baru harus nyari kerjaan juga gitu. Gimana sih Teh, boleh ceritain? Jadi pertama aku beres wisuda tuh kan bingung juga nih, nganggur gimana, nggak enak sama orang tua gitu kan. Akhirnya aku mulai apply ke beberapa perusahaan juga. Sebenarnya belum banyak, baru sekitar 8-10 lah sama yang ini terakhir. Terus ya udahlah, sekarang aku tidak mengejar salary aku harus sekian gitu. Karena aku tahu sedang di masa Covid ini banyak yang di PHK, sedangkan aku nyari kerja gitu. Dan aku fresh graduate yang benar-benar kayak orang perusahaan memandang fresh graduate tuh kayak, iya apaan sih lo gitu, belum punya apa-apa gitu kan, kayak gitu. Istilahnya belum punya modal apa-apa udah bisa melamar kerja kesana kesini gitu. Akhirnya ya udah aku coba aja ke perusahaan yang memang satu frekuensi sama aku dan aku suka juga di bidang ini. Akhirnya aku coba ngelamar dan akhirnya memang alhamdulillahnya diterima gitu. Dan udah mulai dari Januari sampai Februari ya udah sekitar 1 bulan aku kerja gitu kan. Cuman ya itu sih kalau aku ngerasanya kayak sebenarnya lowongan pekerjaan banyak, tapi pencari kerja pun banyak. Jadi saingan aku juga banyak gitu kan. Sedangkan aku baru S1, terus kayak mau lanjut ke S2 tuh kayak aduh gitu kan, biayanya mahal banget gitu kan. Sedangkan kayak enggak deh, nanti dulu gitu, aku tunda dulu, aku kerja dulu, mungkin di kemudian hari aku bisa lanjut S2 gitu. Terus Teh ada tips and trick nggak sih Teh gitu buat mungkin Civitas UPI di luar sana juga yang pengen kerja gitu, udah lulus kayak aduh bingung gitu harus ngapain. Nah ada tips and tricknya nggak sih Teh?
Sebenarnya kalau misalkan kata aku tuh untuk mencari kerja sendiri sih tipsnya untuk S1 kita fresh graduate itu menurut aku sebenarnya harus ditingkatin sih kayak kemampuannya, kayak kemampuan berbahasa, kemampuan kayak soft skill tuh sekarang penting banget gitu kayak editing. Karena sekarang lagi masa Covid kayak gini apa-apa edit online dan segala macam kayak gitu kan. Jadi ya kalau misalkan kita nggak punya soft skill di antara itu ya udah gitu susah gitu kan. Udah gitu kalau kata aku sih tipsnya jangan terlalu untuk mengejar salary yang besar gitu kalau untuk saat ini ya menurut aku, karena di luar sana juga banyak yang di PHK terus kayak kita baru S1 dan fresh graduate dan meminta salary sekian gitu, kecuali emang kalian punya yang soft skill banyak banget gitu ya itu nggak apa-apa gitu kan. Cuman kalau sekarang kalau menurut aku kalian kerja aja dulu di mana, yang penting kalian punya pengalaman buat nanti bakal kerja di yang lebih kalian mau gitu, kalian lebih mumpuni gitu kan gitu. Jadi kalau kata aku sekarang lebih tingkatin dulu soft skill-nya kayak gitu-gitu untuk emang modal gitu ke depannya kalian bisa kerja di perusahaan yang kalian mau gitu. Cuman intinya jangan dulu terlalu mengejar salary gitu. Cari aja dulu pengalaman yang banyak buat di CV nanti kayak gitu. Terus Teh ada pesan juga nggak sih buat para Sivitas UPI yang lagi berjuang di skripsi juga nih? Oke. Jadi pesannya kalau menurut aku kerjain skripsi kalau bisa setiap hari, one day one paragraph pun gak apa-apa, itu paling minimal one day one paragraph. Kalau bisa sih lebih dari itu biar kalian juga apa ya kedepannya nggak jadi ruwet gitu, kayak lihat teman-teman sudah sidang, teman-teman udah wisuda sedangkan kalian masih gitu-gitu aja gitu kan. Jadi kalau menurut aku jangan lupa kerjain skripsinya one day one paragraph, jangan lupa hangout juga, tapi nggak boleh cheating gitu. Ketika kita udah hangout ya kalian harus balik lagi ke skripsi kalian gitu. Ketika kalian udah hangout terus kalian nunda skripsi, itu nggak akan bener sih. Jadi menurut aku hangout itu adalah suatu reward buat kalian yang memang sudah mumet ngerjain skripsi di rumah kayak gitu. Udah sih Teh gitu aja. Oke, Makasih banyak ya thank Teh you, udah mau thank you hadir juga. di podcast kita kali ini. Oke. Semoga Teteh makin sukses, Amin, terus amin. bisa menginspirasi Amin. Sivitas UPI juga ya Teh. Amin, sukses juga buat UPI ya. Iya, aduh amin. Nah, sekian podcast kita kali ini. Semoga semakin banyak Sivitas UPI yang bisa menginspirasi orang lain. Sekian.